Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terima kasih. Bab 5900, menantu laki-laki telah tiba. Kemanapun suara itu mengarah, ruang angkasa bergetar, dan waktu seolah berhenti. Semua kultivator dari aula jalan jahat membeku di tempat, seolah-olah mereka telah membeku di tempat. Para kultivator yang bergegas menuju gerbang gunung itu disambar seolah-olah petir. Mereka mengerang dan terlempar ke belakang, berdarah dari 7 lubang tubuh mereka. Ekspresi ketiga wakil kepala aula berubah secara bersamaan. Suara apa itu? Wakil ketua aula iblis tulang mengerutkan kening. Raungan naga, dan raungan naga yang sangat murni. Wakil kepala aula Soul Extinction bertanya dengan serius, bagaimana mungkin ada naga di paviliun api bumi? Wakil ketua sekte iblis jiwa menyipitkan matanya dan melihat ke arah asal suara itu, apapun itu, mereka harus mati hari ini. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari kedalaman paviliun api bumil. Cahaya itu bergerak sangat cepat, menempuh jarak puluhan mil dalam sekejap dan tiba di gerbang gunung. Cahaya keemasan itu menghilang, menampakkan 3 sosok. Pemimpin itu mengenakan jubah biru, dengan rambut hitam terurai, wajah tampan, dan mata yang tenang dan tenteram. Dia berdiri dengan kedua kakinya menapak kuat di udara, tangannya di belakang punggung. Meskipun hanya memiliki tingkat kultivasi Dewa Surgawi tingkat 2 puncak, dia memancarkan aura yang tak terduga. Di sebelah kirinya berdiri seorang kultivator iblis berkepala 3 dan berlengan 6, aura iblisnya bergejolak, masing-masing dari 6 lengannya memegang senjata iblis. Auranya telah mencapai puncak peringkat ke-7 alam Dewa Abadi, dia tidak lain adalah Raja Iblis Awan Merah. Di sebelah kanannya, seekor kilin berwarna merah keemasan setinggi 10 kaki berdiri dengan gagah, kepala tegak, keempat kukunya menginjak api keemasan, dan baju zirah seperti sisik naga berkilauan di bawah sinar matahari. Ia meraung ke langit, kekuatan naganya sangat mengagumkan, dan auranya jelas merupakan aura Dewa Abadi tingkat 7 puncak. Dev. Huo Ventian awalnya terkejut, lalu ekspresinya berubah drastis. Kenapa kau keluar? Kembali. Ini bukan tempat untukmu. Dia sangat cemas. Meskipun Dev sangat berbakat, dia baru berada di puncak peringkat kedua alam Dewa Abadi. Menghadapi 3 wakil kepala aula di puncak peringkat ke-9 alam Dewa Surgawi, itu seperti melempar telur ke batu. Menantu laki-laki sudah datang. Para murid paviliun api bumi awalnya gembira, tetapi kemudian diliputi kekhawatiran. Tuan muda, lari. Jangan khawatirkan kami. Baik, Tuan muda, Anda dan putri harus lari. Dev sepertinya tidak mendengar, tatapannya dengan tenang menyapu pasukan aula jalan jahat, dan akhirnya tertuju pada ketiga wakil ketua aula. Kalian bertiga, apakah kalian meminta izin kepadaku sebelum datang ke paviliun api bumi milikku untuk membuat masalah? Dia berbicara dengan lembut, suaranya tidak keras, namun terdengar jelas di telinga semua orang. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang terkejut. Sesaat kemudian, hahaha. Wakil ketua aula iblis tulang tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh ejekan dan penghinaan. Nak, siapa kau? Puncak alam abadi tingkat 2. Kau berani berbicara kepada kami? Dia menunjuk Dev seolah sedang menyaksikan lelucon, kau pikir kau bisa mengubah apapun dengan membawa kilin dan kultivator iblis. Di mataku, kau tidak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih kuat. Wakil kepala aula Posa juga mencibir, Huo Ventian, apakah ini harapan paviliun bumi apimu? Seorang junior di tingkat kedua alam Dewa Surgawi. Sungguh menggelikan. Raja Naga. Wakil ketua aula kepunahan jiwa menatap Wang Cai, kabut abu-abunya berfluktuasi hebat, keturunan kilin berdarah murni. Sungguh harta karun. Nak, persembahkan kilin ini, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Pasukan kuil jalan jahat juga tertawa terbahak-bahak. Dewa abadi tingkat 2, apakah dia di sini untuk mati? Paviliun api bumi benar-benar kekurangan personel, mereka bahkan mengirimkan seorang junior dari peringkat kedua untuk mengisi kekosongan tersebut. Sayang sekali bagi kilin itu, ia mengikuti tuan yang salah. Meskipun dihujani ejekan, Dev tetap tenang, bahkan sempat tersenyum tipis di sudut mulutnya. Puncak tingkat kedua alam Dewa Abadi. Dia mengulanginya dengan lembut, lalu mengangkat matanya, kilatan kemasan terpancar di dalamnya, membunuh kalian semua sudah cukup. Sombong, teriak wakil ketua sekte iblis jiwa. Nak, karena kau menantang maut, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, semuanya, dengarkan. Terus serang paviliun Advire, serahkan anak ini padaku. Sebelum dia selesai berbicara, wakil ketua sekte iblis jiwa telah berubah menjadi bayangan merah darah, seketika menempuh jarak 1000 kaki dan muncul di depan Dev. Kecepatannya sangat tinggi, seperti teleportasi. Telapak tangan pembunuh jiwa. Sebuah tangan raksasa berwarna merah darah, menutupi langit dan matahari, muncul begitu saja dari udara. Garis-garis telapak tangannya terlihat jelas, setiap garis terbentuk dari roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Tangan raksasa itu, yang membawa energi jahat yang luar biasa, menghantam Dev. Wakil ketua aula iblis jiwa menggunakan 70% kekuatannya dalam serangan telapak tangan ini. Menurutnya, menghadapi seorang junior di puncak peringkat kedua alam Dewa Abadi, dengan menggunakan 70% kekuatannya saja sudah merupakan perhatian yang cukup. Kekuatan serangan telapak tangan ini cukup untuk langsung membunuh kultivator manapun di bawah peringkat ke-8 alam Dewa Abadi. Dev, hati-hati.
Huo Ventian berteriak kaget, ingin membantu, tetapi dia terkunci di tempatnya oleh aura wakil ketua Aula Iblis Tulang dan tidak bisa bergerak. Semua orang di paviliun bumi api menahan napas, dan beberapa murid perempuan bahkan menutup mata mereka, tidak tahan melihat Dev dihancurkan hingga menjadi bubur. Para kultivator dari Aula Jalan Jahat menunjukkan seringai kejam, seolah-olah mereka sudah bisa melihat kematian tragis Dev. Namun, menghadapi serangan telapak tangan yang dahsyat ini, Dev tetap tenang, dan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan dengan lembut menggenggamnya pada tangan besar berwarna merah darah yang menutupi langit. Gerakannya santai, seolah-olah dia sedang menangkap lalat. Domain api kekacauan. Dia mengucapkan 4 kata sederhana. Boom. Berpusat pada Dev, ruang dalam radius 1000 kaki tiba-tiba terdistorsi. Energi yang kabur dan kacau itu saling terkait dan menyatu dengan api sejati bumi yang berwarna merah keemasan, berubah menjadi sebuah wilayah yang unik. Di dalam wilayah tersebut, hukum api bergejolak, dan energi kacau meresap ke udara, seolah-olah itu adalah dunia tersendiri. Tangan raksasa berwarna merah tua itu menghantam wilayah tersebut, kecepatan dan kekuatannya berkurang drastis, seperti binatang raksasa yang terjebak di lumpur, tidak mampu bergerak sedikit pun. Yang lebih aneh lagi, roh-roh pendendam di telapak tangannya, saat bersentuhan dengan energi kacau dan api sejati bumi, mengeluarkan jeritan melengking dan meleleh secepat es dan salju bertemu dengan terik matahari. Bab 5901, mari kita pergi bersama. Apa? Wakil Kepala Aula Sol Vin Hall mengubah ekspresinya. Dia merasa bahwa kekuatan telapak pembunuh jiwanya dengan cepat terurai, dimakan, dan dimusnahkan setelah memasuki wilayah itu. Domain itu bagaikan jurang tanpa dasar, yang mampu melahap semua energi. Hancurkan. Dev mengucapkan satu kata, lalu mengepalkan tinju kanannya. Gerakannya tetap santai, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang tidak penting. Bang! Tangan raksasa berwarna merah tua itu meledak dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi langit yang dipenuhi kabut darah, yang sepenuhnya ditelan oleh domain api kekacauan tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Huo Ventian membuka mulutnya lebar-lebar, terdiam lama. Para murid paviliun api bumi terkejut, lalu bersorak riuh. Menantu laki-laki saya hebat. Menantu laki-laki saya luar biasa. Para kultivator dari Aula Jalan Jahat saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan ketersenjing dan kebingungan. Bagaimana ini mungkin? Telapak tangan pembunuh jiwa milik wakil ketua Aula telah patah. Domain macam apa itu? Ia benar-benar bisa menyerap kekuatan telapak penghancur jiwa. Anak ini, ada yang mencurigakan tentang dia. Ekspresi ketiga wakil kepala Aula itu semuanya berubah serius. Wakil ketua Aula Iblis Tulang menyipitkan matanya, tidak heran ketua Aula ingin menangkapnya hidup-hidup. Bocah ini memang menyimpan rahasia besar. Wakil ketua Aula Kepunahan Jiwa menatap tajam domain api kacau milik Dev, domain itu. Ada yang tidak beres. Kekacauan dan api menyatu. Atribut kekuatan seperti ini belum pernah terdengar sebelumnya. Wakil kepala asrama Posa tampak sangat jelek. Dia pikir dia bisa dengan mudah menghancurkan semut itu, tetapi justru semut itu mematahkan telapak tangan pembunuh jiwanya di depan umum, menyebabkan dia kehilangan muka. Nak, kau punya beberapa keahlian. Dia menggertakkan giginya, tapi barusan aku hanya menggunakan 70% kekuatanku. Kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Dia membentuk segel tangan, tubuhnya dipenuhi aura yang dahsyat, dan rune merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya. Lautan darah itu tak terbatas. Boom! Lautan darah raksasa muncul entah dari mana, menutupi separuh langit. Di tengah lautan darah, muncul wajah-wajah hantu mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan jeritan melengking, kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat daripada jurus telapak pembunuh jiwa sebelumnya. Ini adalah jurus andalan wakil ketua Aula Sekte Iblis Jiwa. Dia pernah menggunakan jurus ini untuk membantai seluruh kota, mengubah jutaan nyawa menjadi santapan lautan darah. Dev, hati-hati. Ekspresi Huo Ventian berubah drastis, ini adalah jurus mematikannya. Harapan yang baru saja tumbuh di antara para anggota paviliun Advire padam oleh lautan darah yang mengerikan ini. Meskipun diserang dengan dahsyat, Dev tetap tenang. Dia bahkan menguap. Itu saja. Dua kata sederhana itu dipenuhi dengan rasa jijik. Sebelum selesai berbicara, dia mengarahkan tangan kirinya, jari-jarinya dirapatkan seperti pedang, dan dengan lembut menyentuh lautan darah yang bergelombang. Gerakannya santai, seolah-olah dia sedang menunjuk pemandangan di sekitarnya. Api bumi nyala sejati, membakar langit. Boom! Di dalam alam api kacau, kobaran api sejati berwarna merah kemasan membumbung ke langit, berubah menjadi naga api sepanjang 100 kaki. Naga api terbentuk sepenuhnya dari api sejati bumi, dan sangat mirip dengan aslinya, dengan sisik yang terlihat jelas dan api kemasan yang menyala di matanya. Ia meraung ke langit, lolongan naganya mengguncang angkasa, lalu terjun ke samudera merah darah. Naga api bertabrakan dengan lautan darah. Desis-desis-desis. Seperti batang besi panas membara yang menembus salju, kemanapun api sejati bumi melintas, lautan darah dengan cepat menguap dan lenyap. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di lautan darah, begitu menyentuh api bumi yang sesungguhnya, berubah menjadi asap hijau bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Hanya dalam 3 tarikan napas, lautan merah darah yang menutupi langit hangus terbakar oleh naga api sepanjang 100 kaki.
Tidak ada jejak kabut darah pun yang tersisa. Ini tidak mungkin. Wakil kepala aula Posa pucat pasi, dan dia berulang kali mundur, matanya dipenuhi kengerian. Kekuatan supranatural terkuatnya begitu mudah dihancurkan. Dan ternyata pecahan itu berhasil dipatahkan oleh seorang junior yang berada di puncak peringkat kedua alam dewa abadi. Hal ini benar-benar mengubah pemahamannya. Dev menarik kembali naga api itu, berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubah putihnya berkibar, tanpa noda, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan urusan sepele. Dia menatap ketiga wakil kepala aula dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian bertiga sebaiknya datang bersama-sama, untuk menghindari masalah. Nada suaranya datar, seolah-olah dia berkata, cuacanya bagus hari ini. Arogan. Hukuman mati di pengadilan. Nak, kau terlalu sombong. Ketiga wakil kepala asrama itu sangat marah pada saat yang bersamaan. Siapakah identitas mereka? Wakil ketua aula jalan jahat, seorang ahli tak tertandingi di puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi. Dia biasanya orang penting di 12 Heaven, kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Terlebih lagi, dia diremehkan oleh seorang junior yang berada di puncak peringkat kedua alam dewa abadi. Karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan kami jika kami bersekongkol melawanmu. Wakil ketua aula iblis tulang menyeringai jahat, serang dia bersama-sama. Ketiganya saling bertukar pandang dan menyerang secara bersamaan. Kali ini, mereka tidak menahan diri dan memberikan yang terbaik. Wakil kepala aula iblis jiwa sekali lagi melepaskan lautan darah tanpa batas, tetapi kali ini lautan darah lebih padat, wajah hantunya lebih ganas, dan kekuatannya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Lautan darah hampir menutupi seluruh langit, benar-benar menghalangi sinar matahari. Wakil ketua aula iblis tulang kemudian memanggil tongkat tulang sepanjang 100 kaki, dengan tengkorak mengerikan tertanam di bagian atasnya, rongga matanya menyala dengan api hijau yang menyeramkan. Dia mengacungkan tongkat tulangnya, dan ribuan duri tulang menghujani Dev. Setiap duri tulang mengandung energi kematian yang mengerikan, mampu mengikis kekuatan hidup dan melarutkan jiwa. Hal yang paling aneh adalah wakil ketua aula kepunahan jiwa berubah menjadi awan kabut abu-abu, dari mana muncul tangan-tangan pucat yang tak terhitung jumlahnya. Tangan-tangan itu membentuk segel tangan yang rumit, dan duri jiwa yang tak terlihat muncul begitu saja dari udara, diam-diam menusuk ke arah lautan kesadaran Dev. Ini adalah kekuatan ilahi ganas yang menargetkan jiwa, dan mustahil untuk ditangkis. Banyak ahli alam dewa surgawi tingkat 9 telah menjadi korban dari serangan ini. Seberapa menakutkankah gabungan kekuatan tiga dewa abadi tingkat 9 puncak? Seluruh langit diselimuti tiga warna, merah darah, putih tulang, dan abu-abu jiwa. Tekanan yang mengerikan membuat semua kultivator di bawah kesulitan bernapas. Mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan muntah darah, jatuh ke tanah, dan pingsan. Bab 5902, mertuamu memberimu semangat. Dev. Huo Ventian sangat cemas dan ingin membantu, tetapi dia terjerat oleh para ahli lain dari aula jalan jahat dan tidak bisa melepaskan diri. Semua orang di paviliun bumi api juga merasa cemas dan khawatir terhadap Dev, jantung mereka berdebar kencang. Meskipun diserang dengan dahsyat, Dev tetap tenang. Bahkan secercah kegembiraan terlintas di matanya. Ini adalah jenis kegembiraan yang Anda rasakan ketika Anda bertemu lawan yang Anda anggap serius. Waktu yang tepat. Ia membuat kep tangan dengan gerakan yang elegan dan tenang, seolah-olah sedang memainkan kecapi atau melukis. Domain api kacau, penciptaan surga. Boom. Domain api kekacauan tiba-tiba meluas, tumbuh dari radius 1000 kaki menjadi 3000 kaki. Di dalam wilayah tersebut, energi kacau dan api bumi saling berjalin liar, berevolusi menjadi bumi, air, api, dan angin. Keempat elemen dasar tersebut bertabrakan dan menyatu, seolah-olah untuk menciptakan dunia dan menciptakan kembali kekacauan. Dalam sekejap, matahari dan bulan bersinar terang di area tersebut, bintang-bintang berkelap-kelip, gunung-gunung menjulang dan menurun, dan sungai-sungai mengalir, menciptakan dunia mini. Lautan darah, taji tulang, dan taji jiwa menghujani wilayah itu, tetapi kekuatan mereka sangat berkurang, seperti lembu lumpur yang memasuki laut. Lautan darah itu terurai oleh energi kacau dan terbakar oleh api sejati bumi. Taji tulang terkikis oleh hukum air dan tersebar oleh hukum angin. Duri jiwa diserap oleh energi kacau dan dimurnikan oleh hukum api. Ketiga kekuatan supernatural besar itu menjadi tidak berguna di alam api kacau. Pembunuh naga, penghancur pasukan. Dev menghunus pedang pembunuh naganya dan melepaskan satu serangan. Gerakannya tetap santai, seolah-olah dia sedang memegang kuas dan memercikkan tinta. Aura pedang sepanjang 100 kaki itu merobek langit dan bumi, energi pedang berwarna abu-abu kemasan itu mengandung kekuatan kekacauan dan api sejati dari api bumi. Seekor naga emas bercakar 5 samar-samar terlihat berenang di atas pedang itu, raungannya mengguncang langit. Serangan pedang ini, yang tampak sederhana dan tanpa hiasan, menyimpan kekuatan untuk menciptakan dunia. Kemanapun energi pedang itu lewat, lautan darah terbelah, duri tulang hancur berkeping-keping, dan duri jiwa musnah. Satu pedang, menghancurkan semua hukum. Apa? Ekspresi ketiga wakil kepala aula itu berubah drastis, dan mereka buru-buru menghindar. Namun energi pedang itu terlalu cepat dan terlalu dahsyat, seolah-olah telah melampaui batasan ruang dan waktu. Engah. Wakil kepala aula sekte iblis jiwa tidak sempat menghindar dan terkena serangan energi pedang di lengan kirinya. Seluruh lengannya putus di pangkalnya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur.
Yang lebih mengerikan lagi, energi kacau dan api bumi yang masih tersisa di lokasi luka dengan ganas mengikis tubuhnya, membuatnya tidak mungkin menghentikan pendarahan atau meregenerasi anggota tubuhnya yang terputus. Tongkat tulang milik wakil ketua Aula Iblis Tulang terkena energi pedang, dan retakan yang dalam muncul di tongkat tersebut, hampir mematahkannya. Dia mengerang, darah menetes dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi kengerian. Tongkat tulang ini adalah senjata sihir kelahirannya, terhubung dengan pikiran dan jiwanya, kerusakan pada tongkat itu telah menyebabkannya mengalami efek samping. Wakil ketua Aula Pemusnah Jiwa menderita yang terburuk, duri jiwanya hancur oleh energi pedang, dan jiwanya dilahap oleh serangan balik. Dia mengerang, dan darah merembes dari ketujuh lubang tubuhnya. Kabut abu-abu berfluktuasi hebat dan hampir menghilang. Satu pedang, tiga terluka. Seluruh tempat itu kembali hening. Kali ini, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Semua orang ternganga, mata mereka terbelalak, seolah-olah mereka telah menyaksikan hal paling luar biasa di dunia. Huo Fengtian berdiri di sana dengan Tark Zhenjing, pikirannya kosong. Para murid paviliun api bumi awalnya terkejut, kemudian meledak dalam sorak-sorai yang menggelegar, dan banyak dari mereka menangis kegembiraan. Para kultivator dari aula jalan jahat berwajah pucat pasi, mata mereka dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Bagaimana mungkin melukai tiga wakil kepala aula dengan satu tebasan pedang? Monster macam apa dia? Puncak tingkat kedua alam dewa abadi. Ini benar-benar mustahil. Ketiga wakil kepala asrama itu benar-benar ngeri, mereka belum pernah menghadapi situasi seaneh itu sebelumnya. Seorang junior di puncak peringkat kedua alam dewa surgawi tidak hanya dengan mudah menetralisir serangan kekuatan penuh mereka, tetapi juga melukai ketiganya dengan satu tebasan pedang. Ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Nak, kau sebenarnya siapa? Wakil kepala aula sekte iblis jiwa menggenggam lengannya yang terputus, suaranya bergetar. Dev berdiri dengan pedang di tangan, senyum tipis teruk di wajahnya. Senyumnya lembut, namun membuat ketiga wakil ketua aula merinding. Mereka yang akan membunuhmu. Nada suaranya tetap tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Huo Fengtian menyaksikan pemandangan ini dengan rasa iri yang begitu besar hingga ia hampir meneteskan air liur. Teknik rahasia utama paviliun bumi api mereka sebenarnya diwariskan kepada Dev oleh leluhur mereka. Sebagai kepala paviliun, dia hanya tahu sedikit dan belum menguasai semuanya. Untungnya, Dev adalah menantunya, jika tidak, paviliun bumi api mungkin harus mengganti namanya. Semangat, menantu. Ayah mertuamu mendukungmu. Huo Fengtian meraung kegirangan. Silakan saja, menantuku. Silakan saja, menantuku. Silakan saja, menantuku. Para murid paviliun bumi api mengangkat tangan mereka dan berteriak. Pada saat ini, Dev bukan lagi sekadar menantu di mata mereka, tetapi seorang penyelamat. Ketiga wakil kepala asrama itu menjadi pucat pasi karena malu, mereka benar-benar kehilangan muka. Serang bersama, jangan menahan diri. Wakil ketua aula iblis tulang meraung, dengan kilatan tekad di matanya, gunakan jurus itu. Ketiganya saling bertukar pandang dan mengangguk serempak. Mereka tahu bahwa tak seorang pun dari mereka bisa mengalahkan Dev sendirian. Hanya dengan menggabungkan kekuatan dan mengeluarkan kartu truf terkuat mereka, barulah mereka memiliki peluang untuk menang. Dengan darahku, kupersembahkan pengorbanan ini kepada lautan darah. Dengan tulang-tulangku, aku akan menempa neraka. Dengan jiwa ilahiku, aku akan membimbingmu ke mata air kuning. Ketiganya secara bersamaan membakar esensi kehidupan mereka, mengorbankan tulang-tulang mereka, dan melepaskan jiwa ilahi mereka, melepaskan kemampuan ilahi mereka yang paling dahsyat dan terlarang. Setan pembunuh jiwa, semua hantu memberi penghormatan. Tubuh wakil ketua aula sekte iblis jiwa meledak, berubah menjadi lautan darah yang luas. Di tengah lautan darah, Raja 10.000 hantu setinggi 100 kaki perlahan bangkit. Raja hantu itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, wajah biru dan taring, serta 6 mata yang menyala dengan api merah darah. Auranya telah mencapai puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi, dan bahkan samar-samar menyentuh ambang alam dewa atas. Setan tulang, neraka tulang. Tubuh wakil ketua aula iblis tulang hancur berkeping-keping, dan setiap pecahan tulang berubah menjadi pilar tulang yang menjulang tinggi. Bab 5903, satu pedang membunuh 3 orang. Ratusan pilar tulang ditancapkan ke bumi, membentuk neraka tulang putih yang meliputi area seluas 10 mil dalam radius. Di neraka, energi kematian meresap di udara, tulang-tulang putih berdiri tegak di kejauhan, dan kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah, mengeluarkan suara gemericik. Pemusnahan jiwa, dipandu oleh dunia bawah. Wakil ketua aula kepunahan jiwa berubah menjadi pilar cahaya abu-abu, melesat lurus ke langit dan merobek celah spasial. Dari dalam celah itu, air mata air kuning yang keruh dan kotor menyembur keluar, bahkan mengikis ruang itu sendiri menjadi lubang hitam. Air dari mata air kuning memancarkan aura kematian yang pekat, seolah-olah berasal dari neraka terdalam, mampu menghancurkan semua kehidupan dan melarutkan semua jiwa. Ketika ketiga kekuatan gaib terlarang dilepaskan bersamaan, langit dan bumi berubah warna, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Seluruh area dalam radius 100 mil dari paviliun api bumi diselimuti 3 warna merah darah, putih tulang, dan abu-abu jiwa. Tekanan yang mengerikan menyebabkan bumi retak, gunung-gunung runtuh, dan sungai-sungai mengalir mundur. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya gemetar di bawah kekuatan yang menindas ini, berlutut di tanah dan tidak mampu bangkit. Dev, hati-hati.
Melihat pemandangan itu, kegembiraan Huo Fengtian langsung sirna, digantikan oleh jeritan serak yang dipenuhi keputusasaan. Serangan semacam itu telah melampaui batas alam abadi surgawi dan hampir menyentuh batas alam abadi atas. Apalagi Dev, bahkan seorang immortal tingkat pertama sejati pun harus menghindari ketajaman pedangnya untuk sementara waktu. Para anggota Advire Pavilion berwajah pucat pasi, harapan mereka yang baru saja menyala hancur sekali lagi. Para kultivator dari Aula Jalan Jahat menunjukkan seringai kejam, seolah-olah mereka sudah bisa melihat Dev dicabik-cabik. Menghadapi serangan dahsyat ini, Dev menarik napas dalam-dalam, raut serius terpancar di matanya. Dia tahu dia tidak bisa lagi menahan diri. Jika memang demikian, maka aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Dia mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi dengan kedua tangan, dan kekuatan-kekuatan abadi kekacauan, garis keturunan naga emas, dan kitab suci api bumi yang ada di dalam tubuhnya meledak secara bersamaan. Ketiga kekuatan itu bertabrakan dan menyatu secara liar di dalam tubuhnya, akhirnya berubah menjadi kekuatan baru yang kacau dan tidak diketahui, namun mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia. Kekacauan, naga emas, api bumi. Tiga teknik pamungkas digabungkan menjadi satu. Memotong. Aura pedang sepanjang 100 kaki itu muncul kembali, tetapi kali ini, warnanya bukan lagi abu-abu kemasan, melainkan telah berubah menjadi warna abu-abu yang kacau dan tidak jelas. Di dalam aura pedang, seekor naga emas bercakar 5 samar-samar terlihat berenang, raungannya mengguncang langit. Di permukaan aura pedang, api sejati bumi berwarna merah kemasan menyala, menghanguskan segala sesuatu. Serangan pedang ini, perpaduan antara kekuatan kacau, garis keturunan naga emas, dan api sejati bumi, adalah serangan pedang terkuat yang dipahami Dev setelah 300 tahun mengasingkan diri. Serangan pedang ini mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia. Dengan satu tebasan pedang, dunia kehilangan warnanya. Kemanapun energi pedang itu lewat, ruang hancur berkeping-keping, waktu berhenti, dan hukum alam pun lenyap. Raja 10.000 hantu menjerit melengking saat tubuhnya terbelah dua oleh energi pedang, berubah menjadi hujan darah. Neraka tulang itu runtuh sedikit demi sedikit, ratusan pilar tulang roboh dengan gemuruh, dan para prajurit kerangka berubah menjadi debu tulang. Air dari mata air kuning menguap sepenuhnya, dan celah spasial tertutup secara paksa, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ketiga kekuatan gaib terlarang itu hancur berkeping-keping seperti gelembung. Tidak. Ketiga wakil kepala asrama itu serentak mengeluarkan raungan putus asa, suara mereka dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Energi pedang terus melaju tanpa henti, menebas ke arah mereka bertiga. Engah. Lautan darah yang terbentuk dari transformasi wakil ketua Aula Istana Iblis Jiwa lenyap hanya dengan satu tebasan pedang, tanpa meninggalkan setetes darah pun. Engah. Tulang-tulang wakil ketua Aula Iblis tulang hancur berkeping-keping menjadi debu oleh energi pedang dan tersebar tertiup angin. Engah. Jiwa wakil ketua Aula Pemusnah Jiwa dimusnahkan oleh energi pedang, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Tiga pedang, membunuh tiga musuh. Seluruh ruangan menjadi hening. Suasananya sangat hening. Semua orang menatap kosong ke langit. Di sana, Dev berdiri dengan pedang di tangan, mengenakan pakaian putih, tanpa noda dan bersih. Di bawah kakinya terdapat tiga gumpalan abu yang tertinggal setelah ketiga wakil kepala asrama menghilang. Di belakangnya terbentang pasukan kuil jalan jahat yang telah dikalahkan. Sinar matahari menembus kabut darah, menyinarinya dan menyelimutinya dengan lingkaran cahaya kemasan, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, sorak-sorai yang memekakkan telinga meletus dari paviliun api bumi, gelombang suaranya melambung ke langit. Menantu laki-laki saya hebat. Menantu laki-laki itu tak terkalahkan. Hidup terus paviliun Advire. Para murid menangis bahagia dan saling berpelukan dalam perayaan. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Huo Fengtian membungkuk dalam-dalam kepada Dev. Tidak, menantuku. Seluruh paviliun bumi api berhutang nyawa padamu. Dev menyarungkan pedang pembunuh naga, perlahan mendarat di tanah, dan membantu Huo Fengtian berdiri. Ayah mertua, kau terlalu memujiku. Inilah yang harus kulakukan. Dia memandang pasukan Aula Jalan Jahat yang melarikan diri dan berkata dengan tenang, Wang Cai, Senior Ciun, bersihkan medan perang. Mengaum. Wang Cai meraung kegirangan, berubah menjadi kilat berwarna merah kemasan saat mengejar para kultivator dari Aula Jalan Jahat yang melarikan diri. Raja Iblis Awan Merah juga menyeringai jahat, dan dengan 3 kepala dan 6 lengannya bergerak bersamaan, dia menyerbu barisan musuh seolah-olah mereka bukan apa-apa. Para murid paviliun api bumi sangat bersemangat dan bergegas keluar dari gerbang gunung untuk memburu musuh yang tersisa. Pertempuran berakhir setengah jam kemudian. Seluruh pasukan Aula Jalan Jahat telah dimusnahkan. Kecuali beberapa orang yang beruntung karena cepat bereaksi dan melarikan diri terlebih dahulu, sisanya tewas. Meskipun paviliun bumi dan api mengalami kerugian besar, pada akhirnya paviliun ini berhasil melestarikan warisannya. Menantu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Huo Fengtian bertanya dengan hormat, nadanya sudah menunjukkan bahwa dia menganggap Dev sebagai tulang punggung sejati paviliun bumi api. Dev menatap ke arah area terlarang, sebuah makna mendalam terpancar di matanya. Aula Jalan Jahat tidak akan membiarkan ini begitu saja. Lain kali, mungkin Zane sendiri yang akan menjadi korbannya. Aku harus membantu leluhur membangun kembali tubuh fisiknya secepat mungkin. Hanya ketika leluhur mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, barulah kita layak untuk melawan Zane. Dia berhenti sejenak,
lalu menatap Huo Fengtian, ayah mertua, aku mempercayakan paviliun bumi api kepadamu. Perkuat pertahanan, nilai kerugian, dan rawat yang terluka. Aku perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Ya, jawab Huo Fengtian dengan sungguh-sungguh. Dev berbalik dan berjalan menuju area terlarang. Jubah birunya berkibar, dan punggungnya berdiri tegak, seperti tulang punggung yang menopang langit dan bumi. Di belakangnya berdiri paviliun Advire, yang selamat dari bencana, dan tatapan tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi kekaguman dan rasa syukur. Bab 5904, Gerbang Reinkarnasi. Ketika Dev kembali ke area terlarang, kolam lava masih bergejolak dan mendidih, tetapi aura kuno dan megahnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Menara penekan iblis melayang di udara, tubuhnya memancarkan cahaya abu-abu lembut. Huo Linger sedang berjaga di luar menara. Ketika dia melihat Dev kembali, dia segera menghampirinya untuk menyambut. Dev, apakah kau baik-baik saja? Huo Linger menatap Dev dari atas ke bawah, matanya penuh kekhawatiran. Oke. Dev tersenyum tipis dan dengan lembut menggenggam tangannya. Mereka hanya beberapa lalat yang berisik. Huo Linger menghela napas lega, lalu matanya berbinar kagum, aku sudah mendengarnya. Kau membunuh 3 dewa abadi tingkat 9 puncak dengan 1 tebasan pedang. Berita itu tersebar di mana-mana, orang-orang mengatakan kau adalah dewa yang turun dari surga. Dev menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, tidak terlalu berlebihan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar leluhur? Lagi. Saat menyebut nama leluhur api bumi, ekspresi Huo Linger berubah serius, jiwa leluhur telah dimurnikan hingga batasnya, dan pembentukan kembali tubuh fisiknya telah mencapai saat yang paling kritis. Dia berkata, paling lama akan membutuhkan 7 hari. 7 hari. Dev mengangguk. Masih ada cukup waktu. Dia menatap menara penumpas iblis dan berseru, leluhur, aku kembali. Menara itu sedikit bergetar, dan suara leluhur api bumi terdengar dari dalam, masuklah, anak kecil. Dev melangkah masuk ke menara penekan iblis dan memasuki ruang dalam menara tersebut. Pada saat ini, jiwa leluhur api bumi hampir tidak dapat dibedakan dari jiwa orang sungguhan, dengan rambut dan janggut putih, serta wajah yang ramah, hanya tubuhnya yang tampak sedikit ilusi. Dia duduk bersila di tengah susunan magis yang terbuat dari berbagai material langka dan berharga. Susunan itu beroperasi perlahan, mengekstrak esensi dari material-material tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam jiwanya. Nak, aku bisa merasakan semua keributan di luar. Leluhur api bumi membuka matanya, secerca apresiasi terpancar di pupil matanya yang kemasan dan seperti nyala api. 1 pedang membunuh 3 musuh, lumayan, lumayan. Dev duduk bersila di hadapan leluhurnya, ketiga wakil kepala aula itu bukanlah apa-apa. Bahkan jika kepala aula jalan jahat datang sendiri, aku masih punya kesempatan untuk bertarung. Nada suaranya tenang, namun menyampaikan keyakinan mutlak. Leluhur api bumi menggelengkan kepalanya, bagus bahwa kau muda percaya diri, tetapi kita tidak boleh meremehkan istana jalan jahat. Dia berhenti sejenak, ekspresinya berubah serius, apakah menurutmu membunuh 3 wakil ketua aula telah merusak aula jalan jahat secara signifikan? Kau terlalu naif. Dev sedikit mengerutkan kening, apa maksud leluhur itu? Kengerian sejati istana jalan jahat bukanlah terletak pada berapa banyak dewa surgawi tingkat 9 puncak yang dimilikinya. Leluhur api bumi perlahan berkata, alasannya adalah, mereka mengendalikan harta karun tertinggi. Gerbang reinkarnasi. Gerbang reinkarnasi. Ini adalah pertama kalinya Dev mendengar nama ini. Itu adalah gerbang menuju negeri reinkarnasi. Leluhur api bumi berbicara dengan suara berat, menurut legenda, tanah reinkarnasi adalah tujuan akhir segala sesuatu setelah kematian, dan jiwa semua makhluk hidup pada akhirnya akan kembali bereinkarnasi. Dan gerbang reinkarnasi dapat secara paksa membuka jalan menuju tanah reinkarnasi. Dev terkejut, benda ini bisa membuka alam reinkarnasi. Bukankah itu berarti benda ini bisa membangkitkan orang mati? Dalam arti tertentu, ya. Leluhur api bumi mengangguk, tetapi itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Dan orang yang dibangkitkan mungkin bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Dia menatap Dev dengan mata yang dalam, apakah kau tahu mengapa aula jalan jahat telah membantai makhluk hidup dan mengumpulkan jiwa di mana-mana selama bertahun-tahun ini? Beberapa petunjuk terlintas di benak Dev, dan ekspresinya sedikit berubah, apakah mereka menggunakan jiwa orang mati untuk memelihara gerbang reinkarnasi? Ya. Leluhur api bumi mencibir, untuk setiap 100.000 jiwa yang hilang, gerbang reinkarnasi dapat dibuka sekali, memanggil kembali orang mati dari alam reinkarnasi. Orang yang dipanggil kembali akan menjadi boneka gerbang reinkarnasi, dikendalikan olehnya untuk selama-lamanya. Jadi, Dev berkata dengan suara berat, ketiga wakil kepala aula itu, mungkinkah mereka sudah mati sejak awal? Dibangkitkan kembali oleh aula jalan jahat melalui gerbang reinkarnasi. Sangat mungkin. Leluhur api bumi mengangguk, itulah mengapa tokoh-tokoh kuat dari aula jalan jahat tampaknya tak ada habisnya. Kau membunuh 3 wakil ketua aula mereka hari ini, dan selama Zane bersedia membayar harganya, mereka dapat dibangkitkan melalui gerbang reinkarnasi dalam waktu sangat singkat. Dev tersentak. Jika demikian, maka istana jalan jahat praktis tak terkalahkan. Musuh yang paling menakutkan adalah musuh yang tidak bisa dibunuh. Dan, suara leluhur api bumi menjadi semakin serius, aku menduga bahwa istana jalan jahat itu sendiri hanyalah boneka. Apa? Pupil mata Dev menyempit tajam. Dunia yang dituju oleh gerbang reinkarnasi konon dihuni oleh beberapa makhluk kuno dan perkasa.
Leluhur api bumi perlahan berkata, mereka mungkin telah mati, atau mereka mungkin ada dalam bentuk lain. Tetapi mereka tidak ingin selamanya berada dalam siklus reinkarnasi, jadi mereka membutuhkan boneka, mereka membutuhkan seseorang untuk mengumpulkan jiwa-jiwa orang mati bagi mereka, untuk memelihara gerbang reinkarnasi, dan untuk mempertahankan keberadaan mereka. Aula kejahatan kemungkinan besar adalah boneka dari makhluk-makhluk ini. Dan Zane, hanyalah alat yang sedikit lebih canggih. Dev terdiam. Berita itu sangat mengejutkan, jauh melebihi ekspektasinya. Awalnya dia mengira bahwa Evil Patrol hanyalah sebuah organisasi jahat yang kuat. Tanpa diduga, rahasia yang mencengangkan begitu tersembunyi di baliknya. Bab 5905, Kebangkitan. Bagaimana leluhur kita bisa mengetahui semua ini? Tanya Dev. Secerca ingatan melintas di mata leluhur api bumi, bertahun-tahun yang lalu, aku menjelajahi bagian terdalam dari jurang iblis inti bumi. Di sana, aku melihat beberapa hal yang seharusnya tidak kulihat. Ini adalah reruntuhan kuno, dengan prasasti di dinding tentang gerbang reinkarnasi. Suara leluhur api bumi sedikit bergetar, pada saat itu, aku merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bukan ketakutan akan kematian, tetapi ketakutan akan suatu keberadaan di luar pemahaman. Aku menghapus catatan-catatan itu secara paksa karena hal-hal ini akan menyebabkan kekacauan besar, tetapi siapa sangka bahwa begitu aku menghapusnya, aku diserang oleh api iblis inti bumi. Dalam pertempuran itu, tubuh fisikku hancur, jiwaku terluka parah, dan hanya secuil jiwaku yang berhasil lolos. Dev sangat ketakutan. Gerbang reinkarnasi. Siapakah dalang di balik Evil Patrol? Hal ini sama sekali di luar pemahamannya. Jadi, Dev menarik napas dalam-dalam. Musuh kita yang sebenarnya bukanlah aula jalan jahat, melainkan makhluk di balik gerbang reinkarnasi. Bisa dibilang begitu. Leluhur api bumi mengangguk, tetapi untuk menghadapi makhluk-makhluk itu, kita harus terlebih dahulu menghancurkan istana jalan jahat dan gerbang reinkarnasi. Jika tidak, mereka dapat terus membangkitkan makhluk-makhluk kuat, dan kita tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua. Kilatan tekad terpancar di mata Dev, kalau begitu, mari kita hancurkan istana jalan jahat terlebih dahulu, lalu hancurkan gerbang reinkarnasi. Ambisius. Leluhur api bumi memuji, namun dengan kekuatan kita saat ini, itu masih jauh dari cukup. Makhluk di balik gerbang reinkarnasi mungkin telah melampaui alam abadi atas dan mencapai tingkat abadi sejati atau bahkan lebih tinggi. Seorang immortal sejati, gumam Dev. Itu adalah alam yang legendaris, mungkin tidak ada yang seperti itu di seluruh 12 surga. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak adalah membantu saya membangun kembali tubuh fisik saya sesegera mungkin. Leluhur api bumi berkata, di masa jayaku, aku pernah mencapai ambang batas peringkat ketiga alam abadi atas. Jika aku bisa pulih, setidaknya aku bisa memberimu waktu. Jadi begitu. Dev bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang leluhur butuhkan dariku? Terus gunakan menara penekan iblis untuk membantuku memadatkan tubuh jiwaku, dan pada saat yang sama. Kilatan cahaya muncul di mata leluhur api bumi. Aku akan mewariskan kepadamu tingkat ke-9 dari kitab suci sejati api bumi teknik pembakaran langit api bumi. Teknik ini diciptakan olehku ketika aku mencapai ambang alam abadi. Teknik ini sangat ampuh. Jika kau bisa menguasainya, setidaknya kau akan mampu melawan Zane. Mata Dev berbinar, terima kasih, leluhur. Tidak perlu berterima kasih. Leluhur api bumi melambaikan tangannya, kau dan aku sekarang berada di perahu yang sama. Semakin kuat dirimu, semakin besar peluang kita untuk bertahan hidup. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba merasakan sesuatu, ekspresinya sedikit berubah, tidak baik. Ada apa? Tanya Dev. Pintu menuju reinkarnasi telah dibuka. Leluhur api bumi berkata dengan suara berat, lagi pula. Skalanya tidak kecil, sepertinya Zane benar-benar murka. Sementara itu, di markas besar istana jalan jahat di surga ke-12. Lautan darah bergejolak, dan roh-roh pendendam meratap. Zane berdiri di tengah lautan darah, menatap kosong ke depan. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang batu hitam pekat yang menjulang tinggi, setinggi ratusan kaki. Gerbang batu itu bergaya kuno, pintunya tertutup rapat, permukaannya dipenuhi rune yang berbelit-belit. Rune-rune itu menggeliat seolah hidup, memancarkan aura yang mengerikan. Inilah gerbang reinkarnasi. Saat ini, berlutut di hadapan gerbang reinkarnasi adalah 100.000 jiwa yang terkendali. Mereka datang dari berbagai sekte, muda dan tua, laki-laki dan perempuan, semuanya dengan wajah pucat dan mata penuh keputusasaan. Semua benda ini baru-baru ini dikumpulkan oleh kuil jalan jahat dan sekarang dibawa ke sini sebagai persembahan untuk membuka gerbang reinkarnasi. Awalnya, selama jiwa para kultivator ini masih utuh, mereka tidak dianggap benar-benar mati dan masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali tubuh fisik mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat membangun kembali tubuh fisik mereka, mereka masih dapat merasuki tubuh orang lain. Tapi sekarang, mereka semua sudah ditangkap, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mari kita mulai, kata Zane dengan tenang. Ya. Jawab seorang tetua berjubah hitam sambil melambaikan tongkat tulangnya. Pengorbanan. Jiwa dari 100.000 kultivator secara bersamaan mengeluarkan jeritan melengking. Jiwa mereka menghilang perlahan dengan kecepatan yang terlihat, dan kekuatan jiwa mereka diekstraksi secara paksa, berubah menjadi 100.000 aliran cahaya merah darah yang disuntikkan ke gerbang reinkarnasi. Boom!
Gerbang reinkarnasi bergetar hebat, dan pintu perlahan terbuka sedikit. Di dalam celah itu terbentang kegelapan yang tak berujung. Dalam kegelapan itu, sosok-sosok mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar sedang berjuang dan meratap. Itulah jiwa-jiwa orang mati dalam siklus reinkarnasi, yang selamanya terkutuk dalam siksaan abadi. Dengan pengorbanan 100.000 jiwa, kami dengan hormat menyambut kembalinya ketiga wakil ketua balai. Zhan E membentuk mudra dengan kedua tangannya dan melantunkan mantra kuno. Mantra itu, seperti panggilan dari neraka terdalam, menembus gerbang reinkarnasi dan memasuki kegelapan tanpa batas. Sesaat kemudian, tiga sosok ilusi melayang keluar dari celah di pintu. Tak lain dan tak bukan, mereka adalah tiga wakil kepala asrama, Posa, Gumo, dan Hunmi. Namun, kondisi mereka saat ini sangat aneh. Tubuhnya tembus pandang, seperti hantu, dengan mata kosong dan tak bernyawa. Jika kamu tidak kembali sekarang, kapan lagi kamu akan kembali? Zhan E mengeluarkan teriakan keras, menggigit lidahnya, dan memuntahkan 3 suapan darah. Intisari dan darah berubah menjadi 3 pancaran cahaya darah, yang melesat ke tubuh ketiga wakil kepala aula. Bas! Tubuh ketiga orang itu dengan cepat mengeras, dan mata mereka secara bertahap kembali jernih. Beberapa tarikan napas kemudian, ketiganya membuka mata secara bersamaan. Tuan Istana. Wakil kepala aula Posa berbicara lebih dulu, suaranya serak, kami telah kembali. Wakil ketua aula iblis tulang dan wakil ketua aula pemusnah jiwa juga sadar kembali satu persatu. Ketiganya saling memandang dan melihat rasa takut dan lega yang masih terpancar di mata masing-masing. Mereka memang sudah mati, jiwa mereka sepenuhnya dimusnahkan oleh pedang Dev. Namun, karena jejak jiwa mereka tetap berada di gerbang reinkarnasi, mereka dapat dipanggil kembali. Namun, kebangkitan ini tidak datang tanpa harga. Ketiganya tampak jauh lebih lemah dari sebelumnya, terutama wakil ketua aula pemusnah jiwa, yang kehadirannya menjadi kabur dan tidak jelas, seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Limbah. Zhan E menatap dingin ketiganya, 3 dewa langit tingkat 9 puncak dibunuh oleh seorang junior di alam dewa langit tingkat 2, dan kalian masih berani kembali. Ketiganya segera berlutut, Tuan Istana, mohon maafkan kami. Dev itu, sungguh aneh. Kami belum pernah melihat atribut kekuatannya sebelumnya, sepertinya ia mampu menahan semua ilmu sihir jahat. Terlebih lagi, dia memiliki garis keturunan naga emas dan telah mewarisi kitab suci api bumi dari leluhur api bumi, sehingga kekuatan tempurnya jauh melebihi tingkat kultivasinya. Cukup. Zhan menyela mereka, kegagalan tetaplah kegagalan, tidak perlu mencari alasan. Dia menatap gerbang reinkarnasi, secerca kekhawatiran terpancar di matanya, Dev itu harus ditangkap hidup-hidup. Mungkin dengan mengorbankan Dev, kita bisa terbebas dari belenggu gerbang reinkarnasi dan mendapatkan kehidupan abadi. Bab 5906, bunuh dia. Ketiga wakil kepala asrama itu terkejut. Apa maksud kepala asrama? Bukankah ini aneh menurutmu? Zhan E perlahan berkata, kekuatan kekacauan, garis keturunan naga emas, kitab suci api bumi yang sejati. Ketiga kekuatan ini sesuai dengan 3 hukum tertinggi yang berbeda, dan Dev mampu menggabungkan semuanya. Jika kita mengorbankan Dev, mungkin orang yang berada di dalam gerbang reinkarnasi akan mencapai kehidupan abadi, dan kemudian kita dapat mencapai kehidupan abadi bersama. Apa? Ketiganya terkejut. Kilatan semangat terpancar dari mata ketiganya. Hidup abadi. Inilah alam yang diimpikan oleh semua kultivator. Sampaikan perintahnya. Zhan E berkata dengan suara berat, untuk sementara, jangan pergi ke surga ke-11. Dev akan datang kepadamu sendiri. Segera perintahkan semua orang di aula jalan jahat untuk mempercepat pengumpulan jiwa-jiwa ilahi. Aku ingin membangkitkan kembali semua yang mulia surgawi dan leluhur aula jalan jahat. Ya, jawab ketiganya serempak. Zhan E menatap gerbang reinkarnasi, emosi yang kompleks terpancar di matanya. Makhluk apa sebenarnya yang ada di balik pintu itu? Benarkah dia bisa memberikan kehidupan abadi? Atau apakah yang disebut keabadian ini hanyalah bentuk lain dari pemenjaraan? Dia tidak tahu. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Sejak saat pertama kali ia membuka gerbang reinkarnasi dan membuat kesepakatan dengan makhluk itu, ia memulai jalan tanpa kembali. Entah berhasil atau meraih keabadian. Entah gagal, atau jiwamu akan musnah. Tidak ada jalan ketiga. Area terlarang di paviliun api bumi. Dev tiba-tiba membuka matanya, secerca rasa takut melintas di benaknya. Ada apa? Tanya Huolinger dengan cemas. Tidak ada apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya, menekan rasa tidak nyamannya. Aku hanya punya firasat buruk. Dia menatap menara penekan iblis, leluhur, gerbang reinkarnasi sedang terbuka. Akankah ada pertanda? Suara leluhur api bumi terdengar dari menara, ketika gerbang reinkarnasi terbuka, semua makhluk hidup dalam radius 10.000 mil akan merasakan jantung berdebar dan kegelisahan, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Selain itu, mereka yang dibangkitkan akan membawa aura reinkarnasi. Aura itu memiliki efek penekan alami pada makhluk hidup. Hati Dev tergerak. Detak jantung yang berdebar kencang barusan. Mungkinkah itu pertanda bahwa gerbang reinkarnasi sedang terbuka? Ketiga wakil kepala asrama itu, apakah mereka benar-benar dibangkitkan? Leluhur, berapa banyak waktu yang tersisa bagi kita? Tanya Dev dengan suara berat. Paling lama 3 hari. Leluhur api bumi berkata, tubuh fisikku akan sempurna dalam 3 hari.
Pada saat itu, kekuatanku akan pulih ke peringkat pertama alam abadi atas. Meskipun tidak sekuat saat masa jayaku, itu seharusnya cukup untuk menahan Sun E itu. 3 hari. Dev menarik napas dalam-dalam, kalau begitu, 3 hari saja. Dia menatap Huo Linger, dalam 3 hari ke depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu leluhur membangun kembali tubuh fisiknya. Pertahanan paviliun bumi api akan dipercayakan kepadamu dan ayah mertuamu. Huo Linger mengangguk dengan tegas, jangan khawatir, kami akan melindunginya. Dev kemudian menatap Raja Iblis Awan Merah, senior, mohon lindungi saya. Tidak seorang pun diperbolehkan mengganggu kami selama 3 hari ini. Jangan khawatir, nak, Raja Iblis Awan Merah menyeringai. Dengan aku di sini, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Dev mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan melangkah masuk ke menara penumpas iblis. Waktu mengalir 100 kali lebih cepat di dalam menara, 3 hari di luar setara dengan 300 hari di dalam menara. Dalam 300 hari ini, ia harus menguasai tingkat ke-9 dari Kitab Suci Api Bumi Sejati, dan pada saat yang sama membantu leluhur membentuk kembali tubuh fisiknya. Waktu sangatlah penting, dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Selama 3 hari ini, kekuatan Dev menembus ke peringkat ketiga alam Dewa Surgawi, dan tubuh fisik leluhur api bumi juga pulih sepenuhnya. Semua orang sangat gembira melihat Dev dan leluhur api bumi muncul dari menara penekan iblis. Terutama Huo Linger, sekarang setelah paviliun bumi api memiliki seorang leluhur yang bertanggung jawab, dia tak terkalahkan di surga ke-11. Dev menyimpan menara penekan iblis, dan rombongan meninggalkan area terlarang dan pergi ke paviliun api bumi. Huo Ventian juga sedang memulihkan diri dan menyembuhkan diri bersama yang lain. Pertempuran dengan olah jalan jahat mengakibatkan kerugian besar bagi paviliun api bumi. Leluhur, kau benar-benar sudah pulih. Setelah melihat leluhur api bumi, Huo Ventian dengan gembira bergegas maju, berniat untuk memeluknya. Akibatnya, sosok Huo Ventian langsung terhenti oleh hembusan napas dari leluhur api bumi. Kita semua laki-laki, kalau kamu senang, senanglah saja, tapi jangan berpelukan dan berciuman. Leluhur Tuat Firei berkata dengan tenang. Huo Ventian agak malu, tetapi dia juga terkejut dengan kekuatan leluhurnya. Meskipun memiliki kekuatan setara dengan Dewa Abadi tingkat 9, gerakannya dihentikan oleh leluhur dalam satu tarikan napas. Tampaknya, kesenjangan antara alam abadi surgawi dan alam abadi atas, yang merupakan satu alam utama, masih cukup besar. Ayah mertua, apakah Anda mendengar kabar apapun dari Istana Jalan Jahat beberapa hari terakhir ini? Dev bertanya. Beberapa hari terakhir ini, Aula Jalan Jahat telah memanggil semua murid surga ke-11 kembali ke surga ke-12, kata Huo Ventian. Apa yang sedang direncanakan oleh Aula Jalan Jahat? Dev mengerutkan kening. Mungkin mereka berencana untuk berurusan denganmu ketika kau mencapai surga ke-12. Huo Ventian menganalisis. Dev mengangguk. Itu sangat mungkin. Nak, kamu mau pergi kemana selanjutnya? Langsung ke surga ke-12. Aku bisa ikut denganmu. Itulah yang dikatakan leluhur api bumi. Dev menggelengkan kepalanya, leluhur, aku perlu mendapatkan susu sumsum giok inti bumi terlebih dahulu, dan kemudian aku perlu mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Tanya leluhur api bumi. Pemangsa jiwa, aku mengejar orang ini dari surga ke-9 sampai ke sini. Dev berkata. Pemangsa jiwa, leluhur api bumi mengerutkan kening sedikit. Setan ini benar-benar datang ke surga ke-11. Sepertinya kita sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Aku tidak pernah menyangka dia masih hidup. Dev menceritakan kepada leluhur api bumi bagaimana sang pemakan jiwa telah ditaklukkan, hanya menyisakan secuil jiwanya yang telah bertahan selama 10.000 tahun. Leluhur api bumi mengangguk sedikit, iblis ini benar-benar beruntung, tetapi dia akan kesulitan menemukan tempat tinggal di surga ke-11. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Namun, kita tidak boleh membiarkannya pergi ke surga ke-12. Jika dia bersekutu dengan Aula Jalan Jahat, maka kita akan berada dalam masalah. Aku mengerti. Jika aku bertemu dengannya lagi kali ini, aku pasti akan membunuhnya. Dev mengangguk. Tolong beritahu aku lokasi susu sumsum giok inti bumi, leluhur. Saya tahu lokasi susu kalsedon inti bumi. Leluhur api bumi perlahan berkata, tempat itu terletak di jantung lava di bagian terdalam jurang inti bumi. Tetapi tempat itu penuh dengan bahaya, dan bahkan di masa jayaku, aku tidak berani menjelajahinya lebih dalam. Ekspresi Dev tampak tegas, seberapapun berbahayanya, aku akan pergi. Wanita senior Ciyun membutuhkan ini untuk menyelamatkan nyawanya, dan ini adalah janji yang kubuat padanya. Mendengar itu, secerca rasa terima kasih terpancar di mata Raja Iblis Awan Merah. Bab 5907, menuju jurang inti bumi. Baik, setia, dan saleh, sungguh layak menjadi menantu dari paviliun api bumi saya. Leluhur api bumi mengangguk setuju, Linger, sebaiknya kau pergi bersama Dev. Kau telah berlatih di paviliun selama bertahun-tahun, sudah saatnya keluar dan mendapatkan pengalaman. Ya, leluhur, mata Huo Linger berbinar saat dia menjawab dengan gembira. Membakar langit. Leluhur api bumi kemudian menatap Huo Ventian, kirim orang untuk mencari keberadaan pemakan jiwa itu. Meskipun dia adalah jiwa sisa, dia tetaplah iblis dari 10.000 tahun yang lalu dan tidak boleh diremehkan. Murid mengerti, jawab Huo Ventian dengan hormat. Selain itu,
Leluhur api bumi merenung sejenak, kita harus mengerahkan seluruh jaringan intelijen paviliun api bumi dan memantau dengan cermat pergerakan olah jalan jahat. Penarikan mendadak mereka ke surga ke-12 pasti merupakan bagian dari sebuah rencana. Ya. Setelah membuat pengaturan, leluhur api bumi mengeluarkan selembar kertas giok merah tua dan menyerahkannya kepada Dev. Ini adalah peta jurang inti bumi, serta lokasi tepat jantung lava. Beberapa area berbahaya dan peringatan ditandai di dalamnya, mohon pelajari dengan saksama. Dev mengambil gulungan giok itu dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Seketika, sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Jurang inti bumi terletak di ujung selatan domain api, itu adalah celah raksasa tanpa dasar. Di bawah retakan-retakan itu, magma yang bergejolak dan kobaran api bawah tanah yang mengerikan memancar dari inti bumi. Semakin dalam Anda menyelam, semakin tinggi suhu dan semakin besar tekanannya, dan berbagai binatang buas yang beradaptasi dengan lingkungan ini akan muncul. Jantung lava, yang terletak di dasar jurang, adalah danau lava dengan diameter 100 kaki. Di tengah danau terdapat sepotong giok kuno yang dingin, di mana susu kalsedon dari inti bumi telah mengeras. Api iblis inti bumi. Dev sedikit mengerutkan kening. Itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli di alam abadi atas pun waspadai. Oke. Leluhur api bumi mengangguk, api iblis inti bumi sangat panas dan mengandung api racun inti bumi, yang dapat mengikis kekuatan abadi dan merusak jiwa. Namun, kau memiliki kekuatan abadi kekacauan dan garis keturunan naga emas, jadi kau seharusnya mampu menahannya sampai batas tertentu. Selain itu, dengan kendali api dari kitab suci api bumi sejati, kau mungkin tidak akan tanpa peluang. Jadi begitu. Dev menyimpan slip giok itu. Jangan tunda lagi, ayo berangkat sekarang. Tunggu. Leluhur api bumi menghentikannya dan mengeluarkan sebuah token berwarna merah kemasan. Ini adalah token api bumi dari paviliun api bumi. Dengan token ini, Anda dapat memobilisasi semua sumber daya paviliun api bumi di domain api. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda juga dapat menggunakan token ini untuk meminta bantuan dari pasukan terdekat. Dev menerima tanda itu dan dengan hati-hati menyimpannya. Terima kasih, leluhur. Silakan, dan segera kembali. Leluhur api bumi melambaikan tangannya. Dev, Huo Ling-er, dan Raja Iblis Awan Merah meninggalkan paviliun api bumi dan menuju ke selatan. 3 hari kemudian, di tepi jurang inti bumi. Berdiri di tepi jurang dan melihat ke bawah, seseorang dapat melihat retakan besar, selebar ribuan kaki dan tak berdasar, membentang di daratan. Di dalam retakan itu, magma merah tua mengalir perlahan, mengeluarkan suhu yang sangat tinggi dan bau belerang yang menyengat. Lebih jauh ke dalam, samar-samar terlihat kobaran api iblis berwarna merah gelap. Kobaran api ini berbeda dari kobaran api biasa, memancarkan aura jahat yang mengerikan. Suhu yang mengerikan. Huo Ling-er menyeka keringat di dahinya. Suhu di sini bahkan lebih tinggi daripada di jantung api bumi. Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening dan berkata, api iblis inti bumi. Itu benar-benar hal yang sangat jahat. Bahkan ilmu sihir iblisku pun menjadi agak gelisah. Dev membuka peta yang diberikan kepadanya oleh leluhur api bumi dan mempelajarinya dengan saksama. Menurut peta ini, jurang iblis terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan terluar memiliki suhu yang lebih rendah dan hanya berisi beberapa binatang api tingkat rendah. Suhu di lapisan tengah meningkat, dan makhluk api tingkat dewa abadi mulai muncul. Lapisan yang lebih dalam adalah area yang benar-benar berbahaya, dipenuhi tidak hanya dengan api inti bumi tetapi juga dengan berbagai macam jebakan dan formasi yang aneh. Dia menunjuk ke titik merah di peta, tujuan kita ada di sini, jantung lava. Kita perlu melewati lapisan luar dan tengah, masuk ke kedalaman, lalu menemukan lorong tersembunyi ini. Kalau begitu, mari kita berangkat, kata Raja Iblis Awan Merah. Ketiganya melompat ke jurang iblis. Begitu Anda masuk, Anda akan langsung disambut oleh suhu yang sangat tinggi dan menakutkan. Dev mengalirkan kekuatan keabadian kekacauan miliknya, membentuk lapisan perisai pelindung abu-abu kabur di tubuhnya untuk melindungi diri dari suhu tinggi. Huo Ling-er juga menggunakan kitab suci api bumi sejati, dan perisai api merah tua menyelimutinya. Energi iblis Raja Iblis Awan Merah melonjak, membentuk perisai pelindung berwarna hitam. Ketiganya turun perlahan. Meskipun suhu di lapisan terluar jurang iblis tinggi, suhu tersebut masih dapat ditolerir oleh mereka bertiga. Kadang-kadang, beberapa monster api tingkat rendah akan menyerang, tetapi mereka mudah ditangani. Setengah hari kemudian, ketiganya tiba di tingkat menengah. Suhu di sini tiba-tiba naik, dan warna magma berubah dari merah tua menjadi merah gelap. Udara dipenuhi dengan racun api yang kuat, menghirup terlalu banyak akan merusak meridian. Awas, ada sesuatu yang datang. Seru Dev tiba-tiba. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, 3 makhluk raksasa tiba-tiba muncul dari lava di depannya. Itu adalah monster berkepala 3 yang menyerupai kadal tetapi memiliki sayap, tubuhnya ditutupi sisik merah tua, dan ia menyemburkan api merah gelap. Masing-masing memiliki aura yang mencapai peringkat kelima dari alam dewa abadi. Kadal terbang api merah. Seru Huo Ling-er. Mereka adalah binatang buas yang hidup berkelompok, dan biasanya bergerak dalam kelompok yang terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan ekor. Benar saja, saat ketiga kadal terbang api merah muncul, puluhan lainnya muncul dari lava di sekitarnya, mengepung ketiganya. Mengaum. Kadal terbang api merah yang memimpin mengeluarkan desisan melengking, dan semua kadal terbang secara bersamaan menyemburkan api. Puluhan kobaran api merah gelap saling berjalin membentuk jaring besar, menyelimuti mereka bertiga.
Linger, lindungi dirimu. Senior Ciyun, mari kita selesaikan ini dengan cepat, kata Dev dengan tenang. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, pedang pembunuh naga sudah terhunus. Pembunuh naga, penghancur pasukan. Aura pedang berwarna abu-abu kemasan menyapu, merobek celah di jaring api. Dev bergerak dengan pedangnya, seketika muncul di depan seekor kadal terbang api merah tua, dan menebas dengan pedangnya. Engah. Kepala kadal terbang itu terlepas, dan tubuhnya yang besar terjun ke dalam lava. Tak mau kalah, Raja Iblis Awan Merah melepaskan 3 kepala dan 6 lengannya, secara bersamaan mengeluarkan 6 senjata iblis yang langsung menghancurkan kedua kadal terbang itu menjadi bubur berdarah. Bab 5908, bertemu dengan pemakan jiwa. Huo Linger membentuk segel tangan dan menggunakan teknik pengendalian api dari Kitab Suci Api Bumi Sejati. Api Bumi Sejati berwarna merah kemasan mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi puluhan ular api yang melilit kadal terbang di sekitarnya. Api sejati bumi jauh lebih unggul daripada api biasa. Ketika api yang dimuntahkan oleh kadal terbang menyentuh api sejati bumi, api itu mundur seolah-olah para bawahannya sedang melihat raja mereka. Ular api itu memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke dalam tubuh kadal terbang dan membakarnya dari dalam. Dalam waktu singkat, puluhan kadal terbang merah musnah. Lumayan, api sejati bumi milik Linger semakin mahir, puji Dev. Huo Linger sedikit tersipu, aku masih jauh lebih rendah dari Dev. Mari kita maju, kata Raja Iblis Awan Merah. Ketiganya terus turun. Jauh di dalam inti bumi, di lapisan tengah jurang, suhu telah meningkat hingga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dinding-dinding batu di sekitarnya tidak lagi hanya berwarna merah gelap, melainkan menampilkan keadaan semi-transparan yang hampir seperti cairan kental, seperti isi perut binatang raksasa yang menggeliat perlahan. Udara dipenuhi bau belerang yang begitu kuat hingga hampir terasa nyata, setiap tarikan napas terasa seperti menelan kobaran api. Bau busuk yang samar dan menyengat itu sangat mengganggu, seolah-olah banyak mata sedang mengawasi dari balik bayangan. Dev dan kedua rekannya baru saja mengatasi gelombang ketujuh laba-laba racun api. Masing-masing laba-laba ini berukuran sebesar batu penggiling, seluruhnya berwarna merah tua, dan ditutupi dengan pola hitam yang menyeramkan di cangkangnya. Benang sutra laba-laba yang dimuntahkannya tidak hanya sangat kuat, tetapi juga mengandung racun api yang ampuh, sekali tersentuh, kekuatan keabadian seseorang akan terkikis dengan cepat. Bahkan Dev pun harus bersusah payah untuk menyingkirkan mereka semua. Pada saat itu, mereka bertiga berhenti untuk beristirahat sejenak di sebuah platform hitam yang relatif datar yang terbentuk dari lava yang telah mendingin. Huo Linger duduk bersila, mengeluarkan pil biru dingin dan menelannya, dan wajahnya yang pucat sedikit membaik. Dia menyeka butiran keringat yang terus menetes dari dahinya, keringat itu hampir menguap karena suhu yang tinggi segera setelah keluar. Dev, sejak saat itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Perasaan itu, lengket dan tidak nyaman. Itulah yang dikatakan Huo Linger. Raja Iblis Awan Merah tidak duduk, melainkan melihat sekeliling dengan waspada, ketiga pasang matanya mengamati setiap sudut tempat bahaya mungkin bersembunyi. Tubuh iblisnya yang berat tampak agak lesu di bawah panas yang menyengat. Dia mengangguk setelah mendengar ini, suaranya rendah dan dalam, aku merasakan hal yang sama. Lagi pula, aura ini, aku merasa pernah menjumpainya di suatu tempat sebelumnya, dingin, rakus, seperti ular berbisa yang bersembunyi di balik bayangan. Dev tetap diam. Dia berdiri di tepi platform, memandang ke bawah ke arah sungai lava merah gelap yang bergejolak di bawahnya, alisnya berkerut. Setelah berhasil menembus peringkat ketiga alam dewa abadi, indera ilahinya mengalami perubahan kualitatif. Tidak hanya dapat mencakup jangkauan yang lebih luas, tetapi persepsinya terhadap energi dan aura juga menjadi lebih tajam dan halus. Pada saat ini, dia diam-diam mengalirkan kekuatan keabadian kekacauan miliknya, dan kesadaran ilahinya menyebar ke segala arah dari dirinya seperti tentakel tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Lah menembus setiap inci dinding batu, setiap celah, merasakan fluktuasi halus yang tersembunyi oleh suhu tinggi dan energi yang kacau. Deru magma yang mengalir, suara retakan samar bebatuan akibat panas yang sangat tinggi, dan sesekali raungan makhluk tak dikenal dari kedalaman. Dia menyaring dan menganalisis suara dan fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, indera ilahinya mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Di balik dinding batu yang tampak biasa saja, sekitar 300 kaki di sebelah kiri depan, sebuah energi yang sangat halus namun luar biasa dan mengerikan perlahan-lahan bangkit. Dia sangat memahami sifat energi itu membawa kebencian dan keserakahan yang berasal dari lubuk jiwanya. Memang ada sesuatu. Dev tiba-tiba membuka matanya. Kilatan tajam dan dingin terpancar dari matanya yang dalam, seolah mampu menembus lapisan batu yang tebal. Dan, dia adalah kenalan lama kita yang ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, seolah-olah dia membenarkan kata-katanya. Klik, klik, klik. Dinding batu di depannya, yang telah ia kunci dengan indera ilahinya, tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Batu-batu keras berwarna merah gelap yang semula tertutup jejak lelehan itu kini tampak hidup, dan mulai menggeliat serta bergelombang secara tidak wajar. Tekstur pada permukaan batu itu berputar dan berubah bentuk, dan warnanya semakin pekat, dengan cepat membentuk kontur fitur wajah. Dalam sekejap mata, sebuah wajah manusia yang besar, bengkok, dan mengerikan tumbuh di dinding batu. Wajah itu hampir menutupi setengah permukaan tebing, dan rongga matanya adalah dua lubang hitam tanpa dasar.
Pada saat itu, dua nyala api hijau yang menyeramkan tiba-tiba menyala, melompat dan berkelap-kelip seperti cahaya hantu. Mulutnya meregang membentuk lengkungan yang sangat aneh, memperlihatkan gigi bergerigi yang juga terbuat dari batu. Itulah wajah ikonik dari sang pemangsa jiwa. Hehehe. Tawa melengking, seperti gesekan besi berkarat atau gesekan amplas yang tak terhitung jumlahnya di telinga, keluar dari mulut raksasa itu. Tawa bergema di jurang sempit itu, menambah suasana yang menyeramkan dan menakutkan. Dev, memang benar kata orang, kita tidak pernah tahu di mana kita akan bertemu seseorang dalam hidup. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Sepertinya bahkan Dao Surgawi pun berpihak padaku dan akan memberikan karunia agung ini ke bibirku. Huo Linger dan Raja Iblis Awan Merah merasakan bulu kuduk mereka berdiri dan langsung beralih dari istirahat ke siaga maksimal. Huo Linger menghunus pedang panjangnya yang berwarna merah tua, bilahnya menyala dengan api bumi yang mem-scorching. Dengan raungan rendah, Raja Iblis Awan Merah melepaskan tubuh iblisnya, dan wujudnya yang ganas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul kembali. Senjata-senjata iblis di 6 tangan itu berdengung dan bergelora dengan energi iblis. Hanya Dev yang tetap berdiri di tempat yang sama, tanpa menghunus pedangnya sekalipun. Dia hanya memiringkan kepalanya sedikit, dengan tenang menatap wajah hantu raksasa di dinding batu dengan tatapan teliti, bahkan sedikit mengejek. Tatapan itu tidak tampak seperti sedang menatap Raja Iblis yang ditakuti 10.000 tahun yang lalu, melainkan lebih seperti sedang menonton aktor yang buruk berakting. Pemangsa jiwa, ucap Dev, suaranya tidak keras, tetapi jelas menembus tawa yang memekakkan telinga. Dengan nada dingin, dia berkata, hidupmu memang beberapa derajat lebih sulit daripada hidup seekor kecoa. Mereka melarikan diri dari surga ke-9 seperti anjing liar ke surga ke-10, lalu melarikan diri dari surga ke-10 ke tempat ini dalam keadaan panik. Apa? Tempat mengerikan di inti bumi ini, di mana matahari tak pernah bersinar dan hanya ada lava serta api beracun, apakah tempat ini cocok dengan identitasmu sebagai hantu kesepian yang telah mengembara selama 10.000 tahun? Sepertinya seleramu, seperti penampilanmu, tidak ada yang istimewa. Bab 5909, memarahi sang pemangsa jiwa. Dasar binatang kecil bermulut tajam. Wajah di permukaan batu itu tiba-tiba berkerut. Kobaran api hijau yang menyeramkan itu berkobar hebat, mengungkapkan amarah yang terpendam di dalam diri sang tuan. Seandainya aku tidak masih dalam masa pemulihan dari cedera serius dan tidak kehilangan 1/10 kekuatanku, aku pasti sudah menghancurkanmu menjadi abu dan mengambil kembali jiwamu di surga ke-9. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu di sini hari ini. Masih luka serius. Bibir Dev melengkung membentuk seringai yang tak disembunyikan. Senyum itu penuh dengan penghinaan, aku lihat kau sudah lama bersembunyi di jurang inti bumi ini, mengandalkan penyerapan racun api dan energi yin di sini, kau pasti sudah memulihkan sebagian besar kekuatanmu, kan? Benar sekali. Magma di sini sangat panas dan apinya menyebar luas. Tempat ini sempurna bagi sesuatu yang jahat, kotor, dan memalukan sepertimu untuk mencari nafkah. Ini tempat yang cukup menguntungkan. Wajah raksasa sang pemangsa jiwa terdiam sejenak. Dua nyala api hijau yang menyeramkan itu menatap tajam ke arah Dev, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Kemudian, wajah raksasa yang terbuat dari batu itu perlahan-lahan menampilkan senyum yang lebih aneh dan mengerikan. Cerdas. Tebakanmu tepat. Suara sang pemangsa jiwa berubah menjadi menyeramkan dan berbahaya. Api iblis inti bumi sangat bersifat yang dan panas, dan sifatnya yang mendominasi tidak tertandingi. Ini memang musuh bebuyutan kalian para kultivator yang mengaku saleh. Namun, segala sesuatu mengandung yin dan merangkul yang. Di inti tempat yang sangat bersifat yang ini, kekuatan yin yang paling murni akan dihasilkan. Kekuatan ini adalah tonik yang tak tertandingi untuk menyehatkan jiwa, terutama bagi makhluk seperti saya yang jiwanya telah rusak. Aku telah mengasingkan diri di sini selama 3 bulan, menyerap ilmu siang dan malam. Sekarang, aku telah pulih 70% dari kekuatanku. Kata-katanya dipenuhi dengan kesombongan yang tak disembunyikan dan kepuasan akan pembalasan yang akan segera terjadi. Dev, katakan padaku, bukankah ini siklus karma, pembalasan yang tak terhindarkan? Kau mengejarku hingga ke ujung dunia, tak memberiku tempat untuk melarikan diri, namun kau sendiri yang mengantarkanku ke negeri harta karun ini. Hari ini adalah hari di mana aku, dengan bunga, akan mengambil kembali semuanya. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan. Boom! Dinding batu yang menopang wajah raksasa itu tiba-tiba meledak. Ini bukan sekadar suara pecahan biasa, seolah-olah sebuah benda raksasa telah meledak keluar dari cangkangnya. Banyak sekali pecahan batu, yang dipenuhi panas yang sangat tinggi, berjatuhan ke segala arah, menghantam dinding batu di sekitarnya dengan suara berderak dan menimbulkan percikan api. Di tengah kepulan asap dan uap lava, sesosok bayangan yang menyeramkan perlahan muncul. Tingginya sekitar 2 zang, dan seluruh tubuhnya tertutupi sisik mengerikan berwarna hitam dan merah, seolah-olah terbentuk dari lava dan darah. Makhluk ini memiliki sepasang tanduk melengkung berwarna merah gelap di kepalanya, dengan pola energi merah gelap samar yang mengalir di sekitarnya. Di belakangnya, 6 sayap besar dan berdaging perlahan terbentang. Selaput sayap itu bukanlah kulit atau daging, melainkan campuran dari semacam energi dan materi. Nyala api samar berwarna merah kehitaman menyala di tepinya. Wajahnya lebih jelas dan lebih terdistorsi daripada ilusi di permukaan batu itu. Mata hijau menyeramkan yang menjadi ciri khasnya kini menyerupai 2 kolam tak berdasar berisi air es yang menyeramkan. Sekilas pandang saja darinya sudah cukup untuk membuat jiwa seseorang merinding dan tubuh menjadi kaku.
Tekanan alam abadi yang menakutkan, padat, dan tampaknya tanpa bobot menyapu seluruh area seperti tsunami yang meletus. Alam abadi tingkat 1. Raja Iblis Awan Merah tersentak takjub. Cahaya iblis di tubuh iblis itu meredup hingga sepertiganya, dan suaranya dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Iblis tua ini ternyata telah pulih ke alam abadi. Huo Linger mengerang, merasa seolah-olah sebuah batu besar menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Tangannya yang memegang pedang sedikit bergetar, dan seluruh warna memucat dari wajah cantiknya. Secara naluriah, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggenggam erat tangan Dev di sampingnya, seolah-olah dialah satu-satunya penopangnya. Menghadapi tekanan mengerikan yang bahkan bisa membuat kultivator Dewa Surgawi tingkat puncak kehilangan ketenangannya, Dev berdiri setenang gunung. Kekuatan abadi yang kabur, tampak tipis, dan kacau yang mengelilinginya mengalir tanpa suara, seperti penghalang yang paling fleksibel namun paling kokoh. Tekanan yang luar biasa itu perlahan-lahan mereda dan lenyap tanpa jejak. Ia bahkan sempat dengan lembut meremas tangan Huo Linger yang dingin, menyampaikan rasa aman. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap mata hijau mengerikan sang pemangsa jiwa, yang menyala-nyala dengan kebencian dan niat membunuh. Senyum mengejek di bibirnya tetap tidak berubah. Peringkat pertama alam abadi atas. Suara Dev tetap tenang, tanpa sedikit pun gejolak emosi. Tidak heran napasnya lebih berisik daripada bau kutu air. Tetapi, dia terdiam, rasa jijiknya hampir meluap. Kau pikir hanya karena kau telah pulih ke alam abadi, kau bisa bersikap angkuh di depanku. Pemangsa jiwa, apakah kau sudah terlalu lama berada di bawah tanah? Apakah otakmu rusak akibat lava? Atau mungkin kultivasimu di alam abadi itu mengembang seperti balon karena menyerap api tanah beracun, hanya penampilan tanpa substansi. Lancang. Dengan amarah yang meluap, sang pemangsa jiwa meraung seperti tangisan ribuan jiwa yang teraniaya, mengguncang seluruh jurang dan menggema dengan keras. Kapan dia pernah dipermalukan sedemikian rupa? Terlebih lagi, itu berasal dari seorang junior yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah darinya. Dev, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa, dan apa sebenarnya kekuatan absolut itu. Aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong, mencabut jiwamu, dan memanggangnya dalam api iblis selama 10.000 tahun, sehingga kau akan menginginkan kematian tetapi tidak hidup. Keenam sayapnya tiba-tiba mengepak. Boom! Energi iblis berwarna merah gelap menyebar seperti ledakan, dan tekanan mengerikan dari alam abadi atas kembali melonjak. Tekanan yang terasa nyata itu bahkan membuat udara pun berderit karena beratnya sendiri. Sungai lava yang lebih tenang di bawahnya seketika dilalap gelombang yang menjulang tinggi. Dinding batu di kedua sisinya retak dan pecah, memperlihatkan celah-celah yang tak terhitung jumlahnya menyerupai jaring laba-laba. Huo Linger dan Qiyun Mojun tidak dapat bertahan lagi dan terpaksa mundur beberapa langkah karena aura tersebut. Darah dan ki di dalam tubuhku bergejolak, dan aku hampir muntah darah. Dev, yang berada tepat di tengah aura yang mencekam, jubah birunya berkibar tertiup angin dan rambut hitamnya menari-nari liar di tengah hembusan angin kencang, namun sosoknya tetap teguh seperti batu. Dia bahkan tidak mengerutkan kening, tetapi kekuatan abadi yang kacau di sekitarnya beredar sedikit lebih cepat. Itu saja. Dev bahkan memiringkan kepalanya dan bertanya dengan nada yang hampir polos dan penasaran. Rasa jijik di matanya begitu kuat hingga tak bisa disembunyikan, tekanan seorang kultivator alam abadi tingkat pertama. Rasanya, kurang dahsyat dibandingkan angin dari kompor di dapur paviliun bumi api. Pemangsa jiwa, kau tidak membeli alam abadimu, kan? Berapa banyak koin jiwa yang kau habiskan? Bab 5910, terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Dasar makhluk kecil, kau benar-benar membuatku marah. Mata hijau mengerikan milik Soul Devourer hampir menyemburkan api. Akal sehat hampir sepenuhnya diliputi oleh amarah. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu gegabah dan provokatif. Sebelum dia selesai berbicara, keenam sayapnya tiba-tiba mengepak, dan sosoknya lenyap dari tempat itu dalam sekejap. Ini bukan gerakan berkecepatan tinggi, melainkan teleportasi yang hampir seketika. Penguasaannya terhadap hukum ruang di alam abadi pada awalnya memungkinkannya untuk hampir mengabaikan jarak di antara keduanya. Dengan kilatan cahaya hitam dan merah, tubuh besar sang pemangsa jiwa, yang ditutupi sisik ganas, muncul kurang dari 1 meter di depan Dev. Bagi para kultivator di level mereka, jarak ini praktis setara dengan kontak tatap muka. Cakar pemakan jiwa. Cakar yang lebih besar dari Dev sendiri melesat di udara, disertai lolongan tajam seperti hantu, dan langsung menuju wajah Dev. Bahkan sebelum cakar-cakar itu tiba, aura kematian yang dahsyat dan kekuatan korosif jiwa telah menerjang mereka. Sepertinya hal itu berusaha menghancurkan kekuatan hidup dan jiwa seseorang. Cahaya iblis berwarna hitam dan merah yang berputar-putar di sekitar cakar secara halus mendistorsi ruang di sekitarnya. Ini adalah serangan cakar dengan kekuatan penuh dari seorang ahli alam abadi tingkat 1, yang dipicu oleh amarah. Kekuatannya begitu besar sehingga dapat langsung membunuh kultivator manapun di puncak alam dewa abadi, menyebabkan jiwa mereka tercerai-berai. Dev, jantung Huo Linger berdebar kencang, dan dia berseru kaget. Namun, reaksi Dev sekali lagi melampaui ekspektasi semua orang. Dia tidak panik, tidak menghindar, dan bahkan tidak melakukan gerakan defensif apapun. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan cakar iblis itu, yang cukup kuat untuk membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, membesar dengan cepat di pupil matanya. Lalu, tepat saat cakar-cakar itu hendak menyentuh ujung hidungnya,
Perlahan, dia mengangkat tangan kanannya. Dengan jari-jari terentang lebar, telapak tangan menghadap cakar yang menakutkan itu. Gerakannya begitu santai, seolah-olah dia sedang mengusir lalat yang mengganggu. Domain api kekacauan. Dia mengucapkan 4 kata sederhana itu, seolah-olah itu adalah pepatah kuno yang terlarang. Bas. Berpusat di telapak tangan Dev, gelombang yang tak terlihat namun sangat besar langsung menyebar. Dalam radius 1000 kaki, ruang tiba-tiba mulai terdistorsi dengan cara yang aneh. Cahaya membias di sini, suara menjadi kabur di sini, dan bahkan lava yang bergejolak di bawah tampak membeku sesaat. Suasana kelabu dan berkabut itu menyerupai kekacauan purba di awal penciptaan, bercampur dengan kobaran api merah kemasan yang dahsyat dan menghanguskan, yang merupakan api sejati bumi. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda, bahkan bertentangan, kini terjalin dan menyatu dengan sempurna. Hal ini menciptakan dunia aneh yang hanya dimiliki oleh Dev. Dalam ranah ini, hukum asli langit dan bumi terganggu dan ditekan. Sebaliknya, muncul seperangkat aturan baru yang kacau dan tidak terdefinisi, namun mencakup segalanya. Di sini, hukum api mendidih dan bergembira, sementara hukum ruang berputar dan tunduk. Cakar sang pemangsa jiwa yang penuh tekad menghantam wilayah api yang kacau ini. Sesaat kemudian, sesuatu terjadi yang membuat pupil mata sang pemangsa jiwa menyempit. Cakar iblisnya, yang mampu menghancurkan bahkan artefak abadi kelas atas, tampak tenggelam ke dalam rawa tak berujung begitu dia memasuki wilayah abu-abu yang kabur ini, kecepatannya berkurang lebih dari 10 kali lipat. Bukan hanya kecepatannya, cakar-cakar itu juga mengandung energi iblis yang menakutkan, hukum kematian, dan kekuatan untuk mengikis jiwa. Ketika bersentuhan dengan energi yang kabur dan kacau serta api merah menyala, benda itu benar-benar mengeluarkan suara, mendesis, seperti meleleh. Ini seperti besi panas yang ditancapkan ke salju, atau seperti tinta kental yang diteteskan ke air jernih. Kekuatan yang sangat ia banggakan, kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya, kini dengan cepat dihancurkan, dilahap, dan dimusnahkan. Dia bahkan bisa merasakan dengan jelas kekosongan kekuatannya yang perlahan terkuras. Apa-apaan ini? Senyum jahat di wajah sang pemangsa jiwa membeku seketika. Sebaliknya, yang terjadi adalah kejutan yang luar biasa dan rasa panik yang hampir tak terlihat. Dia telah hidup selama 10.000 tahun, memangsa kultivator yang tak terhitung jumlahnya, dan menyaksikan segala macam teknik aneh dan tidak biasa. Aku belum pernah melihat kekuatan seaneh ini sebelumnya. Kekuatan ini tampaknya merupakan musuh alami dari seni iblis pemakan jiwa miliknya. Hancurkan. Dev tetap tanpa ekspresi, tetapi jari-jarinya yang terentang dengan lembut mengepal ke dalam. Gerakannya lembut, seolah-olah memetik bunga. Bang! Suara dentuman teredam, tidak menggemparkan, namun mengirimkan kejutan ke jantung sang pemangsa jiwa. Cakar iblisnya yang sangat besar, mulai dari ujung jarinya, hancur dan remuk seperti batu yang lapuk selama jutaan tahun. Pecahan sisik hitam dan merah, bercampur dengan darah iblis yang menyeramkan, dengan cepat menguap dan menghilang di alam api yang kacau. Tidak ada jejak yang tersisa. Sang pemangsa jiwa mengeluarkan erangan tertahan, tubuhnya yang besar terhuyung-huyung mundur 3 langkah tanpa terkendali. Setiap langkah meninggalkan retakan yang dalam di bebatuan keras. Dia menatap pergelangan tangannya yang telanjang, yang meneteskan darah hitam. Mata hijaunya yang menyeramkan dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Dev perlahan menurunkan kedua tangannya dan meletakkannya di belakang punggungnya. Jubah birunya melambai lembut tertiup angin, posturnya memancarkan ketenangan dan keanggunan yang tak terlukiskan. Dia menatap sang pemangsa jiwa, matanya tenang dan tak berkedip, seolah-olah dia baru saja membersihkan debu dengan santai. Kau terlalu overestimated kemampuanmu yang biasa-biasa saja. Suara Dev terdengar acuh tak acuh. Kekuatan kekacauan dapat mengembangkan segala sesuatu, dan juga dapat meliputi serta menguraikan segala sesuatu. Seni iblis pemakan jiwa yang kau sebut-sebut itu hanya berguna untuk melahap jiwa-jiwa biasa. Di hadapanku, itu hanyalah ayam dan anjing dari tanah liat, benar-benar tak berdaya. Tingkat kultivasi alam abadi yang kau sebutkan itu, di mataku, hanya sedikit lebih mencolok daripada rumput liar di pinggir jalan. Bab 5911, Mustahil. Sangat arogan. Bocah kurang ajar. Sang pemakan jiwa benar-benar marah. Sisa-sisa kewarasannya yang terakhir telah hangus terbakar oleh penghinaan dan perlakuan merendahkan yang berulang kali dilakukan oleh Dev. Dia telah berkuasa mutlak selama ribuan tahun, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Aku ingin melihat seberapa banyak metodeku yang bisa dilawan oleh domain anehmu itu. Mampukah ia menahan 10.000 jiwa yang melahap surga milikku, yang terkumpul dari 10.000 tahun kultivasi yang berat dan melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya? Dia tiba-tiba membentangkan keenam sayapnya, tanpa menahan diri lagi, dan melepaskan energi iblis mengerikan yang telah terkumpul di dalam tubuhnya selama 10.000 tahun. Dia melantunkan mantra-mantra kuno yang sulit diucapkan, penuh dengan kebencian dan kutukan yang tak berujung. Setiap suku kata yang diucapkan membangkitkan hembusan angin yang menyeramkan dan ratapan yang menakutkan di sekitarnya. Pemangsa jiwa 10.000 jiwa melahap surga. Boom! Seolah-olah pintu gerbang neraka terdalam telah terbuka. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, tembus pandang, terpelintir, meronta-ronta, dan menakutkan berhamburan keluar seperti aliran hitam yang meluap. Cairan itu menyembur deras dari setiap pori-pori tubuh sang pemakan jiwa dan dari mulutnya yang menganga.
Sebagian dari roh-roh pendendam ini mengenakan pakaian kuno, sebagian memiliki anggota tubuh yang terputus, dan sebagian lagi hanya berupa kepala yang melolong. Tanpa terkecuali, mereka semua memancarkan kebencian yang kuat dan fluktuasi kekuatan jiwa setidaknya pada tingkat makhluk surgawi. Dalam sekejap mata, lautan jiwa yang menakutkan, hitam pekat seperti tinta dan meliputi area seluas ribuan kaki persegi, terbentuk. Lautan jiwa bergejolak, dengan miliaran roh pendendam yang naik dan turun, meraung di dalamnya. Mereka saling mencabik-cabik, namun dengan panik mencoba menerkam makhluk hidup lainnya. Kebencian yang murni dan ekstrim serta niat membunuh itu membuat jurang yang membara ini tampak seperti neraka yang membekukan. Inilah salah satu kartu truf sejati sang pemangsa jiwa, lautan jiwa asalnya, yang telah ia kembangkan selama lebih dari 10.000 tahun dengan membantai kota-kota dan menghancurkan negara-negara. Kemanapun lautan jiwa pergi, semua makhluk hidup lenyap, bahkan jiwa dan roh pun musnah. Lautan jiwa yang hitam pekat, membawa aura menakutkan yang dapat menelan segalanya, menyapu menuju wilayah api kacau kecil milik Dev. Seolah-olah ia akan melahap area kelabu dan berkabut itu beserta Dev di dalamnya kapan saja. Menghadapi serangan dahsyat di lautan jiwa ini, yang cukup kuat untuk membuat bahkan seorang ahli alam surgawi pun pucat pasi, ekspresi Dev tetap tidak berubah. Dia bahkan tidak melihat lautan jiwa yang bergelombang itu. Dia hanya mengangkat tangan kirinya dengan tenang, jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan, membentuk gerakan seperti pedang. Di ujung jari, seberkas cahaya merah kemasan bersinar, murni, berapi-api, dan dipenuhi dengan keagungan yang luar biasa. Sepertinya benda itu mampu membakar habis semua kotoran di dunia. Api bumi nyala sejati, membakar langit. Dia berbicara pelan, seolah-olah menyatakan sebuah fakta sederhana. Mengaum. Titik cahaya merah kemasan itu tiba-tiba muncul. Yang melambung ke langit bukanlah nyala api biasa, melainkan naga api sepanjang 100 sang yang terbentuk seluruhnya dari api bumi murni yang sesungguhnya. Naga api itu begitu mirip aslinya sehingga setiap sisiknya terlihat jelas, memantulkan cahaya merah tua yang ilahi. Kepala naga itu megah, dan matanya menyala dengan api yang tak padam. Raungan naga mengguncang jurang, membawa serta energi kebenaran tertinggi yang membersihkan kejahatan. Api bumi yang sangat kuat dan berdaya guna, yang dapat membakar habis semua tanah tandus, adalah musuh alami dari seni iblis pemakan jiwa yang sangat jahat dan berdaya gunain. Naga api itu dengan berani terjun ke lautan jiwa yang gelap gulita. Swoosh! Seperti minyak panas yang dituangkan di atas salju, atau seperti cahaya yang menembus kegelapan yang paling pekat. Kemanapun api merah kemasan itu lewat, lautan jiwa yang tebal dan tak tertembus itu seketika menguap dan dimurnikan. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi gumpalan asap hijau di dalam api sejati yang tertinggi. Ia lenyap sepenuhnya ke dunia, mencapai pembebasan abadi. Naga api merah tua berkeliaran bebas di lautan jiwa yang gelap gulita, seperti pisau merah menyala yang memotong mentega yang membeku, tak terhentikan. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, lautan jiwa pemakan jiwa yang tampaknya tak terbatas dan menakutkan itu. Kemudian, benda itu dibakar dan dimurnikan oleh naga api sepanjang 100 kaki, menciptakan kehampaan yang sangat besar. Dan rongga ini menyebar keluar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak, mustahil. Kemarahan di wajah sang pemangsa jiwa sepenuhnya digantikan oleh kengerian. Dia bahkan lupa untuk melanjutkan pengaktifan lautan jiwanya, dan hanya menatap kosong saat kerja kerasnya selama 10.000 tahun dengan cepat dimurnikan oleh api emas merah menyala. Api sejati bumi. Inilah kemampuan unik leluhur api bumi. Kau, bagaimana mungkin kau bisa melakukan itu? Bajingan tua itu, leluhur api bumi, masih hidup. Dia mewariskannya padamu. Dev tidak menjawab, tetapi senyum setengah hati di bibirnya tampak sangat menyindir dan mengejek di mata sang pemangsa jiwa. Jawaban atas sang pemangsa jiwa adalah cahaya pedang yang menembus langit dan bumi. Pada saat naga api memurnikan lautan jiwa dan sang pemakan jiwa kehilangan ketenangannya, Dev bergerak. Pedang pembunuh naga telah dihunus dari sarungnya dan sekarang dipegang di tangan kanannya. Bila pedang itu berwarna abu-abu kusam, tampak sederhana dan tanpa hiasan. Namun begitu Dev mengangkat pedangnya, niat pedang tajam yang memutus sebab dan akibat serta memusnahkan semua hukum melesat ke langit. Pembunuh naga, penghancur pasukan. Tidak ada gerakan-gerakan rumit, tidak ada pendahuluan yang panjang. Hanya garis miring vertikal yang paling sederhana, paling langsung, dan paling dominan. Aura pedang berwarna abu-abu kemasan, hanya sepanjang 10 kaki, namun terkondensasi hingga ekstrim, mengandung cahaya abu-abu kacau di dalamnya dan terbungkus api sejati berwarna merah tua di luarnya. Seperti sinar cahaya pertama setelah penciptaan dunia, ia merobek kabut hitam yang tersisa di lautan jiwa. Mengabaikan jarak di ruang angkasa, pedang itu menebas langsung ke arah pemakan jiwa. Kemanapun energi pedang itu lewat, bahkan ruang di inti bumi sekalipun, jurang iblis, yang telah dipanggang oleh suhu tinggi hingga menjadi sangat stabil, ikut terpengaruh. Semua itu meninggalkan bekas luka tipis dan gelap yang tidak bisa sembuh dalam waktu lama. Cepat, sangat cepat. Kejam, kejam dalam mencengkeram jiwa. Sang pemangsa jiwa sangat ketakutan, naluri bertarungnya sebagai makhluk abadi membuatnya merasakan ancaman yang mematikan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, keenam sayapnya bergetar hebat, dan cahaya iblis berwarna hitam dan merah menyala. Pada saat kritis itu, tubuhnya digeser secara paksa sejauh puluhan meter ke samping. Mendesis. Energi pedang itu mengenai hampir separuh tubuhnya sebelum menghantam dinding batu di belakangnya.
Tidak ada suara keras, tidak ada ledakan. Yang ada hanyalah jurang lurus, halus, seperti cermin, tanpa dasar, dengan lebar sekitar 3 kaki. Ia muncul tanpa suara di permukaan batu, membentang hingga ke cakrawala. Seolah-olah seluruh tebing itu terbelah menjadi 2. Batuan di sepanjang tepi jurang menunjukkan kristalisasi yang aneh. Itu adalah akibat dari terpotong dan meleleh seketika oleh suhu yang sangat tinggi dan ketajaman pedang yang menusuk. Meskipun sang pemangsa jiwa menghindari titik-titik vital, tapi dari 3 sayap berdaging di sisi kiri masih tersapu oleh gelombang kejut energi pedang. Selaput sayap yang luar biasa kuat, yang mampu menahan serangan dari Dewa Abadi, terpotong menjadi bagian-bagian besar, seolah-olah terbuat dari kertas. Darah iblis berwarna merah kehitaman menyembur keluar dan jatuh ke magma di bawahnya, menghasilkan suara mendesis akibat korosi. Bersambung.